Perang terowongan akan banyak korban Israel. Menilai mengapa tidak ada pihak yang memulai perang terowongan adalah situasi yang sangat sulit. Pihak Israel selalu mewaspadai perang terowongan karena tahu bahwa hal ini akan memakan banyak korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang Israel tak berani sentuh terowongan Gaza. 6 minggu setelah invasi darat ke jalur Gaza dimulai, pasukan Israel dan Hamas sepertinya telah mengubah cara mereka berperang. Salah satunya prediksi kuat dari para pengamat, tampaknya salah satu belum terjadi, yakni pembantaian bawah tanah. Belum banyak terjadi pertempuran di dalam terowongan, dan muncul pertanyaan, apakah Israel tidak berani masuk ke dalam terowongan? Khawatir dengan panjangnya, penyebaran, dan kecanggihan terowongan Hamas, tentara Israel melangkah dengan hati-hati. Pasukan Israel yang menyerang dengan bom secara besar-besaran dari udara sejak awal perang pada 7 Oktober berhenti ketika pasukan darat hendak masuk ke terowongan yang dikuasai oleh Hamas. Al Jazeera dalam laporannya mengungkapkan di lapangan, Hamas bertempur dengan cara melakukan serangan mendadak terhadap pasukan Israel. Sebagian besar menggunakan senjata anti-tank yang diluncurkan dari bahu. Pembaruan korban di Israel memberikan gambaran mengenai pertempuran tersebut dengan membandingkan jumlah tentara yang terbunuh dengan jenis, durasi, dan jangkauan mereka. Namun sulit untuk melacak kendaraan lapis baja yang tidak berdaya, dan tidak dapat juga mengandalkan klaim Hamas mengenai hancurnya tank dan pengangkut personel lapis baja Israel yang bisa jadi dilebih-lebihkan untuk meningkatkan moral. Hamas tidak mengizinkan banyak informasi bocor, namun jika diamati dengan cermat, sebuah pola muncul. Pimpinan Brigade Qassam, sayap bersenjata Hamas, tampaknya berusaha menjaga terowongan tetap tersembunyi dan utuh selama mungkin, daripada menggunakannya untuk keperluan taktis dan operasional sehari-hari. Tampaknya mereka lebih memilih untuk menjadikannya sebagai tempat berlindung selama pengeboman, penyimpanan senjata dan perlindungan bagi pasukannya saat bergerak. Jadi, pejuang Hamas sepertinya tidak keluar dari terowongan dan langsung mengincar tentara Israel. Mereka menggunakan terowongan untuk mencapai zona operasi yang diinginkan, tetapi muncul lebih jauh dan bergerak melalui bangunan serta puing-puing jarak tertentu untuk menjaga kerahasiaan lokasi poros. Perang terowongan akan banyak korban Israel. Menilai mengapa tidak ada pihak yang memulai perang terowongan adalah situasi yang sangat sulit. Pihak Israel selalu mewaspadai perang terowongan karena tahu bahwa hal ini akan memakan banyak korban. Namun setelah 2 insiden di awal pertempuran di mana 4 prajurit, pasukan khusus, dan 2 pasukan teknik terbunuh oleh jebakan ketika mereka mencoba memasuki terowongan. Keengganan awal tersebut mungkin telah berubah menjadi keengganan yang kuat untuk mengerahkan tentara ke bawah tanah. Kehati-hatian dalam menangani terowongan berarti tentara Israel sekarang hanya mengidentifikasi dan menandai pintu masuk terowongan, memblokir atau menghancurkannya tanpa masuk, kecuali dalam kasus ketika mereka perlu masuk ke dalam terowongan untuk kepentingan hubungan masyarakat seperti di Rumah Sakit Asy-Syifa. Namun, terdapat ribuan terowongan yang terbuka dan menyadari kesulitan untuk menemukan semuanya.
tentara Israel dilaporkan mempertimbangkan untuk memompa terowongan tersebut dengan air laut, menenggelamkan orang-orang yang bersembunyi di bawah tanah, atau memaksa mereka untuk maju dan berperang di atas tanah. Pada tahun 1973, tentara Mesir menggunakan selang pemadam kebakaran untuk menembus tanggul pasir Israel di pantai Sinai di terusan Suez. Meskipun tembok tanah yang tinggi efektif dalam melindungi posisi Israel dari penembakan, semburan air kanal dari selang kebakaran menembus tanggul seperti pisau panas menembus mentega, sehingga memungkinkan Mesir untuk memukul mundur tentara Israel. 50 tahun kemudian, gagasan untuk menggunakan air laut sebagai senjata sedang dipertimbangkan meskipun ada keraguan bahwa hal tersebut akan sama menentukannya di Gaza pada tahun 2023 seperti yang terjadi di Sinai pada tahun 1973. Tak seorang pun kecuali Hamas yang mengetahui dengan pasti bagaimana struktur terowongan. Namun beberapa video menunjukkan bahwa jaringan tersebut memiliki pintu yang kedap air, sehingga kemungkinan besar Hamas dapat melindungi bagian-bagian jaringan dengan menutup dan melewati bagian-bagian yang terkena banjir. Yang lebih penting lagi adalah permasalahan praktis dalam rencana Israel ini. Dibutuhkan 2 juta liter, kira-kira 530.000 galon air laut untuk membanjiri sekitar 1 km atau 0,6 mil terowongan. Dengan asumsi terowongan tersebut memiliki tinggi 2 meter atau 6,6 kaki dan lebar 1 meter atau 3,3 kaki. Mesti diingat bahwa jaringan tersebut membentang sepanjang sekitar 400 km atau 250 mil, sehingga logistik menjadi sangat rumit. Pompa dan pipa yang diperlukan untuk strategi ini harus membentang dari pantai ke tempat awal terowongan yang jaraknya tidak dekat, mengingat terowongan tersebut berada di tanah liat yang dimulai jauh dari pantai berpasir. Memiliki begitu banyak peralatan yang terbuka akan membuka kemungkinan serangan dan sabotase. Namun kenyataannya, alasan utama bagi Israel untuk menahan diri melakukan tindakan ofensif di dalam jaringan terowongan Hamas adalah karena masih adanya tawanan. Menurut perhitungan resmi Israel, 138 orang yang dibawa dari Israel Selatan pada tanggal 7 Oktober masih ditahan di terowongan oleh Hamas. Dengan hampir semua sandera yang kini menjadi warga negara Israel, beberapa di antaranya berkewarganegaraan ganda Amerika Serikat. Sulit untuk membayangkan bahwa politisi atau komandan militer Israel akan bersedia mempertaruhkan reputasinya di dalam negeri dengan mengeluarkan perintah menghancurkan bagian-bagian jaringan terowongan yang mungkin menjadi tempat sandera mereka terbunuh. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.